sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi kompetensi agen pemberdayaan. Pengertian agen pemberdayaan. Agen pemberdayaan adalah individu atau kelompok yang berperan dalam memfasilitasi, mengarahkan, dan mendukung proses penguatan kemampuan serta kemandirian masyarakat. Peran ini melibatkan pendampingan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Poin kedua yaitu tanggung jawab dan tugas pokok agen pemberdayaan. Menurut Imam Alfi 2020, dalam jurnalnya mengemukakan bahwa ada beberapa tanggung jawab serta tugas pokok yang diemban oleh agen pemberdayaan. Beberapa di antaranya dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada memfasilitasi. Agen pemberdayaan bertugas menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensinya. Yang kedua, pemberdaya. Agen pemberdayaan berperan memperkuat potensi masyarakat dengan menyediakan berbagai input dan membuka peluang yang membuat mereka lebih mandiri. Yang ketiga, ada pelindung. Agen pemberdayaan juga memiliki peran dalam melindungi dan membela masyarakat yang rentan, terutama dari segi hak dan akses ke sumber daya produktif. Poin yang ketiga yaitu peran dan fungsi agen pemberdayaan dalam komunitas. Peran serta fungsi agen pemberdayaan dalam komunitas yaitu yang pertama ada sebagai fasilitator. Agen pemberdayaan berfungsi sebagai fasilitator yang membantu komunitas memahami masalah-masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi secara mandiri. Yang kedua, ada sebagai penyuluh dan edukator. Agen pemberdayaan bertanggung jawab untuk memberikan informasi, edukasi, dan keterampilan yang relevan sesuai kebutuhan komunitas. Yang ketiga ada sebagai pendamping dan konselor. Agen pemberdayaan juga bertindak sebagai pendamping yang membantu komunitas dalam proses penerapan rencana-rencana perubahan. Yang keempat, sebagai penghubung. Agen pemberdayaan sering berfungsi sebagai penghubung antara komunitas dengan sumber daya eksternal, seperti organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak swasta. Yang kelima, sebagai advokat. Agen pemberdayaan dapat berperan sebagai advokat yang menyuarakan aspirasi dan kebutuhan komunikasi kepada pihak-pihak berwenang atau pembuat kebijakan. Yang keenam, sebagai evaluator dan pemantau. Agen pemberdayaan memantau dan mengevaluasi proses pemberdayaan yang berlangsung. Dan yang terakhir, sebagai motivator. Agen pemberdayaan berperan dalam membantu semangat dan kepercayaan diri komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Oke semuanya, jadi di sini aku akan ngejelasin materi tentang pentingnya kompetensi agen pemberdayaan. Oke, kita lama-lama di sini, mending kita lanjut aja ya. Yuk. Dalam konteks pemberdayaan, kompetensi agensi ini sangat penting karena memperdayakan individu atau kelompok, bukan hanya sekedar memberitahu bantuan ataupun sumber daya, melainkan juga memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya tersebut. Di sini aku akan menjelaskan, tapi aku akan menyebutkan tentang detail-detail kompetensi agensi pemberdayaan. Yang pertama adalah meningkatkan kemandirian. Penjelasannya yaitu kompetensi agensi pemberdayaan membantu individu atau kelompok untuk menjadi lebih mandiri. Yang kedua, membangun kepercayaan diri dan kesadaran diri. Yaitu kompetensi agensi pemberdayaan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan diri individu ataupun kelompok. Yang ketiga, mendukung transformasi sosial. Pada level yang lebih luas, kompetensi agensi pemberdayaan mendukung transformasi sosial. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Kompetensi ini, pemberdayaan mengajarkan cara berpikir kritis dan analitis. Yang kelima, memperkuat hubungan dan jaringan sosial. Jaringan sosial ini membantu individu atau kelompok untuk mendapatkan dukungan informasi dan peluang yang
mungkin tidak mereka miliki secara individu. Pentingnya kompetensi agensi pemberdayaan sangat mendasar dalam proses pemberdayaan. Ini sendiri, kompetensi ini merupakan fondasi yang kuat bagi individu, kelompok, dan organisasi untuk tumbuh, beradaptasi, dan berinovasi. Kompetensi ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kesejahteraan, dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik komunikasi yang efektif dan cara penyampaian informasi yang benar. Mau tahu kelanjutannya? Ayo ikutin. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana seseorang memberitahu kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tidak langsung melalui media. Adapun proses komunikasi dianggap berhasil apabila adanya pertukaran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Adapun teknik komunikasi yang efektif, yang pertama itu ada ketepatan dan kejelasan. Dalam komunikasi harus menggunakan bahasa yang jelas dan dipahami, dan juga harus melibatkan penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran yang disampaikan. Yang kedua itu ada alur. Bahasa dan informasi harus sesuai dengan alur dan informasi yang disajikan dengan jelas. Ketiga itu ada konteks. Bahasa dan informasi harus sesuai dengan di mana kondisi dan lingkungan itu terjadi. Baik, selanjutnya adalah definisi dari informasi. Informasi adalah suatu hasil dari pengolahan data yang dapat memberikan arti atau manfaat bagi para penerimanya. Adapun cara penyampaian informasi yang benar, yang pertama itu adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua itu adalah penjelasan yang memadai. Berikan penjelasan yang cukup dan jelas dengan topik yang akan dibahas dan berikan contoh ilustrasinya. Yang ketiga itu fokus pada informasi yang penting. Jangan terlalu banyak menyertakan informasi yang tidak relevan dengan topik yang akan dibahas. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan partisipatif, metode untuk melibatkan masyarakat. Adapun metode pendekatan partisipatif untuk melibatkan masyarakat, yang pertama ada program aksi komunitas, seperti contoh mengorganisir komunitas untuk melaksanakan program kebersihan lingkungan seperti gotong royong dan membersihkan tempat umum. Yang kedua, masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta langsung dalam mengambil keputusan tentang urusan publik. Yang ketiga, pelibatan pihak luar dalam pendekatan partisipatif adalah untuk mengorganisir, mendampingi, menguatkan, dan memberdayakan dengan tujuan akhir adalah pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah forum publik, mengadakan forum terbuka sehingga masyarakat dapat memberikan masukan secara langsung. Yang terakhir ada ruang kreatif, seperti contoh menciptakan ruang untuk diskusi kreatif. Hai teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang etika dan profesionalisme agen pemberdayaan. Let's go! Etika dan profesionalisme agen pemberdayaan. Yang pertama, etika kerja dalam pemberdayaan masyarakat. Definisi etika kerja merujuk pada nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, etika kerja mencakup tanggung jawab untuk mendukung dan memperdayakan komunitas dengan integritas. Lalu di sini ada prinsip etika kerja. Kejujuran. Agen harus bersikap transparan dalam komunikasi dan tindakan. Yang kedua, keadilan. Memberikan perilaku yang setara kepada semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, penghormatan. Menghormati budaya dan nilai-nilai lokal saat menjalankan program pemberdayaan. Kepedulian, menunjukkan empati terhadap kebutuhan aspirasi masyarakat. Lalu di sini juga ada sikap profesionalisme dan akuntabilitas. Definisi profesionalisme dalam konteks pemberdayaan masyarakat berarti agen harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan. Karakteristik profesionalisme. Yang pertama, kompetensi. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknik dan praktik pemberdayaan. Yang kedua, integritas. Bertindak dengan moral yang tinggi dan menghargai kode etik. Kemandirian. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan situasi tanpa intervensi yang tidak etis. Lalu yang terakhir, tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab atas hasil kerja dan dampak terhadap masyarakat.
Akuntabilitas berarti agen harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan ini mencakup 1. Pelaporan, menyusun laporan yang jelas dan transparan tentang kegiatan dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, umpan balik, menggunakan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki program dan kegiatan. Yang ketiga, evaluasi, melakukan evaluasi berkala untuk mengukur dampak dari pemberdayaan yang dilakukan. Hai guys, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang manajemen proyek dalam pemberdayaan. Mau tahu nih isi materi tentang apa aja? Ayo ikutin. Nah, yang pertama ada langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan. Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Berikut adalah tahapan pemberdayaan masyarakat dalam kutipan buku Pemberdayaan Masyarakat oleh Dedeh Mariani dan Ruth Roselyn pada tahun 2019. Yang pertama ada tahap persiapan. Ada 2 hal yang perlu dikerjakan dalam tahapan ini. Yang pertama, menyiapkan petugas tenaga pemberdayaan oleh community worker dan penyiapan lapangan. Yang kedua, ada tahap pengkajian. Nah, di tahap pengkajian atau asesmen ini dapat dilakukan secara individual lewat kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas mengidentifikasikan masalah, keputusan, dan sumber daya yang dimiliki klien. Ini dapat dilakukan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat. Ketiga, ada tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa alternatif program. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat ada formalisasi rencana aksi. Nah, pada tahap ini agen perubahan membantu kelompok untuk menentukan program yang bisa mengatasi permasalahan. Yang kelima ada tahap implementasi program atau kegiatan. Dalam implementasi, masyarakat harus memahami maksud, tujuan, dan sasaran program untuk menghindari kendala dalam mengimplementasikan program tersebut. Yang keenam ada tahap evaluasi. Evaluasi merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan. Yang ketujuh ada tahap terminasi. Pada tahapan terakhir ini, proyek harus berhenti sebab masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Nah, berikutnya ada pemantauan atau evaluasi nih. Untuk pemantauan atau monitoring adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasikan pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana yang telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagaimana dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai program tersebut menurut UNESCO. Yang mempunyai tujuan utama untuk menyediakan umpan balik dan indikasi awal tentang bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan, perkembangan atau pencapaian kinerja dari waktu ke waktu, serta pencapaian hasil yang diharapkan kepada manajer. Berikutnya ada evaluasi. Evaluasi itu merupakan kegiatan terikat dengan waktu untuk mengkaji secara sistematis dan objektif relevansi, kinerja, dan keberhasilan dari program yang sedang berjalan atau program yang telah selesai. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dilakukan secara objektif guna mendapatkan data dan informasi yang akurat, meliputi partisipatif, transparan, tanggung gugat, kesetaraan, kejujuran, berjiwa besar, keterpaduan, fleksibel, kesepakatan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu memastikan bahwa proyek pemberdayaan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif yang diinginkan. Yang pertama ada pemantauan proses atau monitoring. Dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua ada pengukuran hasil. Setelah proyek berjalan, ukur keberhasilan dengan melihat hasil yang telah diperoleh. Yang ketiga ada evaluasi dampak. Nah, lakukan evaluasi dampak jangka panjang proyek terhadap masyarakat atau kelompok yang diberdayakan. Yang keempat ada penyusunan laporan akhir. Buat laporan akhir yang berisi rangkuman dari seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, bahkan sampai evaluasi. Yang terakhir, tindak lanjut atau pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi, susun langkah-langkah tindak lanjut untuk meningkatkan keberlanjutan proses. Oke, materi selanjutnya dari kompetensi agen pemberdayaan ini kita memerlukan adanya pembangunan jaringan dan kemitraan. Yuk simak selanjutnya. Oke, dalam membangun kemitraan dalam hal ini kita memerlukan adanya strategi untuk membangun kemitraan. Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu membangun jenjang kerja. Dan bukan sekadar untuk bertukar nama saja, tetapi untuk berkenalan. Jadi kita memiliki banyak relasi dalam pekerjaan.
Oke, selanjutnya ada pun strategi yang dapat kita bangun untuk pembangunan jaringan dan kemitraan, yaitu bersikap sabar tetapi harus aktif dan proaktif dalam menyampaikan pendapat dan memberi. Kemudian ada bersikap cerdas dalam menyampaikan informasi yang akurat serta apa adanya. Oke, strategi yang selanjutnya yaitu kita kesinambungan dalam komunikasi. Kita harus senantiasa untuk menjaga ataupun meluangkan waktu untuk berkomunikasi agar hubungan bisa tetap terjalin dengan baik. Kemudian, strategi selanjutnya yaitu menjadi anggota komunitas berbagai forum yang ada di luar maupun di dalam kampus. Dan strategi yang terakhir yaitu membangun citra dalam berwirausaha. Hai guys, di sini aku akan menjelaskan materi tentang keterampilan pendidikan dan pelatihan. Ayo ikuti kami. Keterampilan pendidikan dan pelatihan, vokasi adalah merupakan suatu pendekatan konsep pembelajaran yang berdasarkan pada pemenuhan kompetensi dalam peraturan Trans nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, menjelaskan bahwa pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Metode penyampaian pelatihan yang efektif ada 7. Yang pertama, dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan atau standar kompetensi. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki. Ketiga, berpusat kepada peserta pelatihan dan bersifat individual. Keempat, multi-enter atau multi-exit yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat berbeda. 5. Sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta pelatihan. Keenam, setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi. 7. Dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang terregistrasi atau terakhiri nasional. Metode evaluasi seperti ujian praktek dan penilaian kinerja harus mengukur pencapaian kompetensi peserta dalam aspek knowledge, skill, dan attitude. Penyelenggaraan pelatihan perlu berkolaborasi dengan industri agar materi pelatihan relevan dengan pasar, meningkatkan produktivitas dan disiplin kerja peserta. Evaluasi berkelanjutan juga penting untuk menyesuaikan program pelatihan dengan perkembangan industri dan teknologi. Nah, jadi teman-teman, kita dapat tarik benang merahnya, yaitu agen pemberdayaan adalah individu atau kelompok yang membantu masyarakat dalam mencapai kemandirian dan juga meningkatkan potensi diri. Mereka berperan sebagai fasilitator, pemberi edukasi, dan juga pendamping bagi masyarakat dalam menyusun serta melaksanakan rencana yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Agen pemberdayaan juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sumber daya eksternal seperti lembaga pemerintah dan juga lembaga LSM, serta berperan juga sebagai advokat yang memperjuangkan hak dan kebutuhan masyarakat. Nah teman-teman, supaya efektif dalam menjalankannya, agen pemberdayaan memerlukan beberapa kompetensi penting yang harus dimiliki. Di antaranya seperti keterampilan komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi secara jelas dan mendengarkan masyarakat dengan cermat. Lalu pendekatan partisipatif juga sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proses pemberdayaan. Lalu pendekatan partisipatif juga sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program pemberdayaan. Agen pemberdayaan juga harus memiliki profesionalisme yang tinggi, termasuk etika kerja yang meliputi kejujuran, keadilan, dan kepedulian.
Lalu kemampuan dalam manajemen proyek juga sangat diperlukan, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan aksi. Lalu kemampuan dalam manajemen proyek juga sangat diperlukan, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyiaran kegiatan. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan membangun jaringan dan kemitraan dengan pihak lain menjadi kunci penting untuk mendukung program secara berkelanjutan. Namun, agen pemberdayaan juga menghadapi tantangan seperti minimnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya pemahaman tentang manfaat program, serta keterbatasan dana dan juga potensi adanya perbedaan budaya yang mempengaruhi penerimaan masyarakat. Meski begitu, tetap ada peluang besar seperti teknologi digital yang dapat mempermudah sosialisasi dan komunikasi, sementara dukungan dari pemerintah dan juga sektor swasta yang dapat memperkuat keberhasilan program pemberdayaan. Jika program berjalan dengan baik, maka ini dapat menciptakan komunitas yang lebih mandiri di mana masyarakat mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Hey guys, sekarang tanggal 5 November 2024 jam 2 kita lagi ada di kampus. Lihat suasananya enak banget. Ih, adem banget. Ini Taman Geho. Lebih cuma sama gue ada tato. Iri kan? Iri banget. Menghargai kode etik. Hai guys, jadi kita habis take Anjay. banyak kurang Ngobrol apa? Lapor kan? Ih, baru makan. Mukbang with Isan. ada teknik komunikasi yang efektif pertama tentang definisi kompetensi agen pemberdayaan. Kalian mau tahu tentang Halo guys. Banyak nawas nih bocah anjing. Tunggu terus lah. Ciao. Gitu. Mahai. Atuh, gitu. Cing ceripit tulang bajing kacapit bulu pare seseget na cing ceripit tulang bajing.